Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan Tuhan memberkati. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 5 September tahun 2021, hari Minggu biasa yang ke-23. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian, semoga semakin banyak orang mengimani Putramu itu, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita yang adalah Sang Mesias memang untuk menyelamatkan kita, menolong, menjadi teman, sahabat, seperjalanan dan juga peziarahan kita menuju kepada Allah, sumber segala keselamatan. Kehadirannya dalam menyelamatkan manusia itu ditunjukkan dengan senantiasa berbuat baik, senantiasa menjadikan segala-galanya baik. Karena Yesus adalah sumber kebaikan sejati itu. Maka marilah ketika kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya, kita mengikuti apa yang diperjuangkan Tuhan Yesus menuju kepada keselamatan dengan senantiasa mengupayakan hal-hal yang baik setiap hari dalam setiap detik hidup kita ini. Saudara-saudariku, kita diberi anugerah untuk itu. Dan oleh karena iman yang Tuhan anugerahkan, kita pun dipanggil untuk senantiasa berjalan di belakang Tuhan Yesus yang telah menjadikan segala sesuatunya baik. Yang tuli dibuatnya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara, yang buta dijadikannya melihat, yang lumpuh dijadikannya berjalan, yang sakit menjadi sembuh, dan yang mati hidup kembali. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selalu menjadi orang baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.